Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan kegiatan mimbar bebas yang bertemakan kebebasan berpendapat dalam kehidupan demokratis. Kegiatan ini bertujuan agar kita sebagai pelajar mampu untuk berpendapat secara santun, bertanggung jawab, dan melandaskan nilai-nilai Pancasila. Baik, langsung saja kita langsung ke orasi pertama yaitu Halid. Terima kasih kepada MC atas waktunya. Teman-teman, kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia. Hak ini dijamin dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kebebasan berpendapat harus dijalani dengan penuh pertanggungjawaban. Jika kalian ingin didengar, maka kalian juga harus bisa mendengar. Kebebasan bukan berarti bebas seenaknya, tapi bebas yang beradab. Itulah yang disebut demokrasi Pancasila. Saya ingin menyampaikan pentingnya keberanian berbicara, terutama bagi pelajar perempuan. Kadang kita takut menyampaikan pendapat karena merasa tidak didengar. Padahal perubahan besar dimulai dari suatu suara kecil yang berani. Pada dalam dunia modern sekarang kita harus berpikir tidak asal-asalan. Tapi ingat, keberanian berbicara diiringi dengan pengetahuan dan sikap hormat terhadap orang lain. Karena suara yang beradab lebih berpengaruh daripada suara yang keras. Sekarang banyak yang salah paham tentang kebebasan berpendapat. Banyak orang menganggap bebas berbicara berarti bebas menghina, menyebar hoaks, menjelekan orang lain. Padahal itu bukan kebebasan tapi penyalahgunaan. Kebebasan sejati adalah kita mampu menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Kalau kita semua bisa berpendapat dengan santun, sekolah akan jadi tempat belajar demokrasi yang sebenarnya. Saya ingin membahas peran kebebasan berpendapat dalam lingkungan sekolah. Seperti yang kita tahu, di sekolah ada aturan atau kegiatan sekolah yang tidak semua siswa butuhkan. Daripada kita mengeluh diam-diam, lebih baik kita menyampaikan diri lewat secara resmi, lewat rapat OSIS atau membuat kotak saran. Dan demikianlah itu wujud nyata dari sejarah. Kita belajar menghargai pendapat orang lain dan mencari solusi bersama. Ini semua bagian dari pelaksanaan sila keempat Pancasila. Awalnya saya tidak berani berbicara di depan umum, tapi kali ini saya akan mencoba. Menurut saya, siswa harus memiliki kesempatan untuk berbicara di depan umum tanpa takut dimarahi. Karena kadang kita memiliki ide bagus, tapi ragu untuk menyampaikannya. Padahal kalau kita berbicara dengan sopan, pasti guru juga akan menghargai. Maka dari itu, saya berharap akan lebih banyak ruang terbuka di sekolah ini. Baik, sekarang kita buka sesi diskusi bebas. Silakan ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Saya mau menanggapi. Kita kadang ingin berpendapat tapi takut disalahpahami. Berpendapat bukan hanya modal kepercayaan diri saja. Berpendapat itu bagaimana kita mampu memilih kata-kata yang sopan dan juga baik. Kalau misalnya kita menggunakan kata-kata yang kasar, itu orang-orang akan menutup telinga dan tidak ingin mendengar. Saya setuju sebagian, tapi kadang aturan itu malah bikin kita takut bicara dan malah membuat kita tidak terbiasa untuk berpikir secara kritis. Betul. Tetapi aturan itu bukan untuk membatasi, melainkan untuk menjaga agar suasana tetap tertib. Jika semua orang bicara seenaknya, justru yang ada malahan kekacauan. Ini menarik. Disinilah pentingnya bermusyawarah. Kita boleh berbeda pendapat, tapi tujuannya akhirnya tetap mencari kebaikan bersama. Jadi kesimpulannya, kebebasan berpendapat tidak boleh lepas dari tanggung jawab moral. Jika kita bisa menyampaikan pendapat dengan santun, maka kita sedang melatih diri kita untuk menjadi warga negara yang baik. Wah, kalau semua siswa sepintar kalian, pasti guru bangga banget. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi pendapat teman-teman? Saya ingin tanya ke Satria, kalau misal ada teman yang menyampaikan pendapat tapi berbeda banget sama kita, bagaimana cara menanggapinya tanpa menyinggung? Bagus banget pertanyaannya, tapi menurut saya tanggapi dengan logika bukan emosi. Kita bisa bilang saya setuju sebagian, tapi saya punya pandangan lain. Bukan jadi kita tidak menyerang orangnya, tapi membahas idenya. Benar.
kita di sini berpikir dewasa, menolak tanpa memusuhi. Kalau semua seperti itu, maka sekolah akan menjadi tempat latihan demokrasi yang sesungguhnya. Baik, teman-teman semuanya, dari kegiatan mimbar bebas ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan penting. Yang pertama yaitu kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara. Yang kedua yaitu dalam menyampaikan pendapat kita harus menjunjung sopan santun dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu musyawarah dan menghargai perbedaan adalah inti dari demokrasi Pancasila. Semoga kegiatan ini kita semua menjadi siswa yang berani berbicara, berpikir kritis, dan menghormati pendapat orang lain. Ku menangis. Cintaku hanya kamu, cinta. Oh my god! Wow! Ulah ningali kedua nggak terbaik. Pas waktunya. Bejaan ulah ningali ke urang. Tuh, nggak ada. Dia diem. Saya ingin Tas kadu dulu tas. Balik juk, beres-beres juk. Beres-beres rek balik juk, urut takwa. Hiji. Siap. Mau dia nggak jauh. Lina boy. Apa? Siapa? Bebas. Mulai siap aja ya aja. Wis, betul bahasa. Tuh, bisa senyum. Apa senyum teh ibadah ya? Senyum ya. Ini sih baik dengan. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur.